Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuat gempar. Lembaga anti rasuah yang kini dipimpin Setio Budianto itu terus menyasar orang-orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Teranyar, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno, di Bilangan, Jakarta Selatan. Selain menyita 11 unit mobil, tim juga mengamankan uang, dokumen-dokumen penting, dan barang bukti elektronik. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. KPK menduga uang yang diterima Rita mengalir ke banyak pihak. Bukan hanya Yapto Suryo Sumarno, sehari sebelumnya KPK telah menggeledah rumah politikus Nasdem Ahmad Ali di daerah Jakarta Barat. Selain dokumen dan barang bukti elektronik, tim juga menyita sejumlah uang, tas, dan jam tangan. Dalam penggeledahan di rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang tunai sebesar 3,49 miliar rupiah dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Sama dengan Yapto, penggeledahan di rumah Ahmad Ali ini terkait gratifikasi yang melibatkan Rita Widiasari. Ada persamaan lain dalam pengusutan yang dilakukan secara maraton itu, yakni dua orang tersebut merupakan bagian dari musuh Prabowo Subianto di pemilu 2024. Dalam Pilpres 2024, Pemuda Pancasila menyatakan dukungannya kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar alias Amin. Deklarasi dukungan itu disampaikan langsung Yapto Suryo Sumarno hingga ia dimasukkan dalam tim pemenangan sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Timnas Amin. Adapun Ahmad Ali merupakan Wakil Ketua Umum Nasdem periode 2019-2024. Dalam Pilpres 2024, Nasdem merupakan partai utama yang menyokong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Apakah KPK sedang melakukan operasi pembersihan musuh-musuh Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024? Sepekan setelah dilantik Presiden Prabowo pada pertengahan Desember 2024, KPK membuat kejutan dengan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. KPK menduga Hasto Kristianto melakukan perintangan penyidikan dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Hasto dinilai mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka membuat publik bertanya-tanya, apakah manuver itu merupakan operasi bersih-bersih rival Prabowo dalam Pilpres? Diketahui Pilpres 2024, PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden melawan Prabowo Subianto. Lantas, apakah Ganjar sedang diincar? Nama Ganjar Pranowo sempat disebut Setia Novanto dalam sidang kasus korupsi EKTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 8 Februari 2018. Menurutnya, Ganjar menerima aliran uang haram dari proyek EKTP sebesar $500.000. Baru-baru ini, kasus tersebut kembali mengemuka setelah Paulus Thanos yang merupakan buronan korupsi EKTP ditangkap di Singapura. Direktur Utama PT Sandipala Artaputra itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Agustus 2019. Korupsi dalam pengadaan EKTP pada 2011-2012 ini terjadi melalui kong-kali kong anggota DPR RI, pejabat BUMN, birokrat, hingga pengusaha yang menyebabkan kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Gencarnya aksi KPK mengejar para bandit uang rakyat memantik harapan publik agar lembaga anti rasuah itu membabat semua orang yang diduga terlibat korupsi, termasuk para menteri yang kini berlindung di bawah rezim Prabowo Subianto. Publik menantang KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang diduga dilakukan Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Dito Aryo Tejo. Nama Erlangga Hartarto tidak pernah lepas dari pemberitaan tentang korupsi. Pria Tambun yang kembali menjabat Menko Perekonomian ini disebut-sebut dalam kasus korupsi minyak goreng. Ia memiliki peran dalam kebijakan yang menguntungkan sejumlah perusahaan kelapa sawit.
Diduga lantaran kasus itulah Airlangga Hartarto mendadak mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 10 Agustus 2024. Sebelumnya, Airlangga dikabarkan menerima surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi terkait minyak goreng. Sama seperti Airlangga, nama Muhaimin Iskandar pun tidak steril dari pusaran kasus korupsi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang diberi jatah sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat ini terseret dalam kasus korupsi Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada 2012. Kala itu Muhaimin Iskandar menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada 7 September 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Muhaimin Iskandar sebagai saksi dalam kasus tersebut. Berdasarkan temuan KPK, Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan nilai kontrak 20 miliar rupiah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, nama Muhaimin pun melekat dengan kasus kardus durian. Pada 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anak buah Muhaimin Iskandar dan menyita uang sebesar 1,5 miliar rupiah yang disimpan dalam kardus durian. Dalam persidangan, terungkap uang akan disetorkan kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja untuk memuluskan pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Muhaimin membantah tudingan tersebut. Begitupun Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang kini diberi jatah jabatan Menko Pangan ini pernah disebut dalam sidang kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014 yang menjerat bekas Gubernur Riau Anas Ma'mun. Sedangkan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaporkan jaringan advokasi tambang atas dugaan korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Jatam menduga Bahlil melakukan tindak pidana korupsi mulai gratifikasi, suap menyuap hingga pemerasan. Adapun Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, disebut-sebut menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito membantah keterlibatan dirinya dalam kasus tersebut.